Dr. Prima Yudo ya. Pak tanggal lahir di Jakarta 30 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan S1 kedokteran, pekerjaan dokter, kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal di Jalan Sekolah Duta 6 Romawi nomor 11, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Betul ya? Betul. Ya. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa Yasika? Tidak. Tidak ada. Bersedia bersumpah? Bersedia. Silakan berdiri. Ya, saudara yang bersumpah, lafalnya dari saya menurut agama Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Sesuai permintaan dari penuntut umum bahwa saudara akan diperiksa bersamaan, tetapi karena ada keberatan dari penasihat hukum agar supaya saksi diperiksa satu persatu, maka majelis berketetapan untuk memeriksa satu persatu. Tapi permintaan penuntut umum bahwa yang diperiksa terlebih dahulu adalah Dr. Prima Yudo, oleh karenanya kepada Dr. Adi untuk di luar dulu ya. Nanti secara bergantian. Silakan penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi Dr. Prima Yudo ya. Ya. Saudara saksi seorang dokter di rumah sakit apa? Bisa dijelaskan? Ya, saya bekerja di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Saudara saksi bekerja di rumah sakit Abdi Waluyo. Di bagian apa saudara saksi bekerja? Saya sebagai dokter umum di bagian emergency. Saudara ada dokter umum di bagian yang keras ya? Iya, dokter umum di bagian emergency. Emergency itu apakah secara awamnya atau yang mungkin secara awam diketahui adalah UGD. Dokter UGD itu ya? Ya, UGD betul. UGD. Apakah betul dokter pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 ada sedang bertugas di rumah sakit Abdi Waluyo saat itu? Betul. Betul. Kalaupun bertugas saat itu, apakah ada jam kerja ataupun kalaupun ada itu bagaimana prosedur jam kerjanya? Bisa diterangkan? Di rumah sakit ada 3 shift Ya. pagi, siang dan malam. Pagi. Nah, kalau Tanggal 6 itu saudara saksi ini bekerja pada shift pagi, siang atau malam? siang, Saudara bekerja shift pagi siang ya. Apakah betul pada saat itu ada peristiwa apa yang kemudian akhirnya saksi harus dimintai keterangannya oleh penyidik ataupun sekarang akhirnya saksi kami butuhkan keterangannya di persidangan ini? Bisa diterangkan kronologisnya seperti apa? ya kebetulan saya shift siang pada tanggal tersebut itu dari jam 12 siang sampai jam 7 ya. Dari jam Shiftnya saya sebagai dokter jaga di emergency itu dari jam 12 siang sampai jam 12 siang, 7 ya? malam ya. Nah, kebetulan ya, Ya. terus pada jam 18.00 kebetulan datang kejadian yang emergensi. Pada saat itu tuh saya sedang lagi mengerjakan pasien lain yang sedang emergensi juga, tetapi ada satu yang datang kebetulan yang sekarang mungkin saya nggak tahu kasusnya sebesar ini sekarang, jadi datang pada saat itu ya korban yang bernama Mirna mungkin ya. Bernama Mirna ya. Terlampir ya. Nah terus
karena pada saat itu kondisi emergensi nggak nanya apa-apa, ya kita langsung menolong. Tujuan kita menolong di situ. Saat itu korban datang itu bersama siapa? Naik apa? Apakah saudara bisa cerita? Karena saya di dalam ruangan UGD, saya tadi sudah katakan saya sedang ada pasien yang emergensi juga. Ya, saya nggak ngeliat, pokoknya datang tiba-tiba udah kan ada 3 bed, di emergensi itu. Dia datang, cuman ada suara tolong seperti itu. Akhirnya saya langsung ke yang bersangkutan tersebut, terus mengecek nadi dan nafas. Nadi dan nafas. Ya. Bagaimana cara mengecek? Saksi mengecek nadi dan nafas itu dengan Ya, cara setidaknya datang itu sudah henti nafas dan henti jantung, jadi sudah ada hentinya. Maksud saya henti nafas itu saudara mengeceknya atau melihat secara kasat mata atau melakukan pengecekan misalnya dengan alat kedokteran atau alat kesehatan apa saudara melakukan Ya, pengecekan biasanya terhadap di situ nadi kan dan nafas? saya dibantu oleh 2 asisten, ada perawat juga, dan di situ juga ada beberapa rekan dokter juga. Biasanya kalau kita emergensi kita melakukannya dengan beberapa tim juga ya. Nah di situ kita cek pertama itu dari nadi itu bisa teraba di sini ya, ini nadi. Terus habis itu henti nafas kita lihat dari pergerakan di dada, apa masih ada nafas atau enggak. Nah juga ada alat cek namanya saturasi oksigen, ditempelkan di sini. Nah, itu ada cek untuk saturasi oksigen. Nah, tapi ya itu kalau kita dilihat udah tidak ada nadi, tidak ada nafas, tidak ada respon. Terus emang juga kita periksa bola mata apakah ada refleks cahaya atau enggak. Nah biasanya kalau midriasis atau refleks cahaya tidak ada, itu sudah tidak ada no respon misalnya gitu ya. Tapi karena kita tugasnya menolong, ya kita sesuai SOP, ya kita harus melakukan tindakan pertolongan. Kita melakukan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru ya. Resusitasi jantung paru. Apa itu RJP itu? RJP itu di mana dalam kondisi emergensi ya, dalam tindakan emergensi itu kita ada istilahnya ABC, airway, breathing, and circulation ya kan. Nah RJP itu tuh masuk di sirkulasi karena sudah tidak ada nadi, tidak teraba, nafas, henti nafas juga. Nah RJP itu untuk memompa atau memacu apakah masih ada nafasnya atau bisa ada pacu jantungnya lagi, untuk pacu jantungnya lagi ya gitu. Kita lakukan itu ya, pertolongan pertama ya sekalian aja semua RJP, pasang infus, terus oksigen juga ya kan. Jadi RJP dipasang infus ya, sama pada saat itu juga. suster semua yang ngerjain, saya konsen untuk RJP gitu loh. RJP itu apa yang di bukan itu di C-shock. RJP itu di sini ditolong untuk maju jantungnya. Nah itu kurang lebih sekitar 15 menit. 15 menit itu jadi dipasang Ya, kurang lebih lah. Di RJP-nya yang 15 menit atau apa dipasang infus ataupun itu saya konsen di RJP-nya, Oke. tapi sekalian untuk perintahkan suster untuk pasang oksigen juga. berapa lama proses korban datang? Tentunya tadi dokter tidak melihat bagaimana dia datang, tapi sudah berebah ya di salah satu bed. Sudah rebahan, sudah Iya, dengan direbahkan. dengan apa di satu bed dan Ya, tolong dokter jadi menolong. tidak melihat siapa yang menggendong, entah digendong, entah di kursi roda, entah Tidak. di ini tidak lihat ya, Tidak. tapi sudah di ini kan, oke. Tidak. Saat dokter melihat kondisi pasien itu sudah terpasangi infus, kemudian oksigen atau belum? Belum. Jadi pada saat itu ya instruksi kan memang dari dokter. Saksi yang memerintahkan untuk di RJP, kemudian infus dan oksigen. Kemudian dilakukan oleh perawat ya. Karena perawat. Saat itu tadi saksi juga sudah menjelaskan melihat kondisi mata yang tadi apa? Midriasis. Midriasis Midriasis itu apa? atau refleks cahaya
sudah tidak ada. Refleks cahaya Pupilnya mengecil. Pupil mengecil. Itu saat itu kelopak mata terpejam atau terbelalak? Kondisi korban Terpejam sih. terpejam ya, Meram ya gini. terpejam yang kemudian saudara untuk melakukan pemeriksaan saudara buka kelopak matanya gitu untuk sehingga tidak ada respon untuk mengecek cahaya tadi itu respon. ya. Tapi terutama respon adalah di henti jantung dan henti nafasnya itu. Itu saya ulangi lagi, saya pertegas lagi, itu sekitar pukul berapa saudara melakukan? Begitu datang 18 jam 18. Jam 18 sebelum ya. melakukan RJP ya. Sebelum melakukan RJP pada tahun 18.00 itu. Indonesia Barat. Selain pupilnya yang mengecil, tidak ada respon cahaya, tidak ada nafas, kemudian tidak ada nadi, tidak teraba, dilakukan RJP juga. Ada tanda-tanda yang kasat mata yang ada pada tubuh korban saat itu, apa yang bisa saksi jelaskan? Tanda-tanda yang kasat mata ya, apa saat itu? Ya saya cuma Misalnya biru, atau Cuma ada melihat lebam, pucat. atau ada pucat ya? ya lebih Pucat. Di panca indera selain mata, mulut, bibir misalnya ada tampak lebam ataupun Ini saya kurang melihat itu ya, Ya. karena yang saya konsenin dan untuk nafasnya nama Pak jantungnya untuk mompa lagi. Oke. Jadi bibir tidak ada kehitaman. apa-apa. Saudara memperhatikan tidak? Tidak ada apa-apa. Bibir kehitaman, bongga mulut Pucat kehitaman, semua pucat. pucat ya. Heeh. Pucat. Saudara melakukan pemeriksaan juga ke badannya mungkin? Tidak. Tidak. Karena kan kalau di medis itu ada namanya DOA, Ya. date of arrival. Jadi date of arrival. Date of arrival ya. Jadi Off atau on? date of Date of arrival ya. Jadi mungkin bahasa Indonesianya ya meninggal sebelum ke rumah sakit. meninggal sebelum Ya sebelum di emergency, sebelum datang ke rumah artinya sakit di sebelum perjalanan, datang, ya. live kan. Nah. Jadi sebelum sampai di rumah sakit itu sudah Ya. meninggal. Berarti tanda-tanda itu memang Iya tanda-tanda maksudnya dari henti jantung sama henti nafasnya sudah tidak ada respon pas saat rumah Iya, sakit, iya, tapi iya. karena sesuai prosedur emergency tetap dilakukan tetap dilakukan dengan RCP. pertolongan ya.